Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengabarkan dalam hadis-hadisnya yang sahih akan umat di akhir zaman, di mana umat di akhir zaman akan ditimpa fitnah, perkara-perkara yang tentunya sesuatu yang mungkar dalam agama, penyimpangan-penyimpangan dan yang lainnya. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, demikian pula Imam Nasa'i dalam sunannya, Nabi SAW bersabda, kata beliau, inna hadhil ummah ju'ilat afiyatuha fi awwaliha wa satubtala akhiruha. Umatku ini dijadikan keselamatannya itu di generasi pertamanya, dan kelak generasi akhirnya, kata Rasulullah, akan diberikan bala, ujian demi ujian, umur dan perkara-perkara yang mungkar. Kemudian Nabi SAW bersabda, taji'ul fitnah fayuraqqiqu ba'duha ba'dha. Nanti akan datang fitnah yang fitnah setelahnya terasa lebih berat dibandingkan dengan fitnah sebelumnya. Taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Akan datang fitnah, kata Rasulullah. Maka seorang mukmin yang khawatir dirinya hancur agamanya oleh fitnah tersebut berkata, ini yang akan membinasakan diriku. Tsumatan kashif, kemudian fitnah itu pun hilang, kata Rasulullah. Tsumataji'ul fitnah, lalu datang kembali fitnah yang lainnya. Fayaqulul mu'min hadhihi wa hadhihi. Maka seorang mukmin berkata, ini yang akan membinasakan diriku. Si mukmin itu takut sekali apabila agama dan imannya hancur dan rusak. Maka Nabi SAW bersabda, "Faman arada an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih." Maka barang siapa, kata Rasulullah, yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dan hendaklah ia mendatangi manusia dengan apa yang ia suka untuk didatangi dengannya. Saudaraku, dalam hadis ini Nabi mengabarkan bahwa akhir umat Islam akan ditimpa fitnah-fitnah besar. Dan tentu Nabi SAW adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Tidak mungkin Nabi SAW diam tidak memberikan petuah-petuah untuk mereka yang akan hidup di akhir zaman. Sementara Allah telah mengabari Rasulullah sebagai Nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian yang merasakan berat terhadap apa yang menimpa kalian, sangat semangat dalam memberikan hidayah kepada kalian, dan kepada kaum mukminin lembut dan kasih sayang. Maka Rasulullah SAW dalam beberapa hadis
memberikan kepada kita panduan hidup bagi mereka yang hidup di akhir zaman. Siapapun kita yang hidup di akhir zaman ini, dan kita melihat bagaimana fitnah-fitnah itu seperti yang Rasulullah kabarkan, tamuju maujal bahar, silih berganti bagaikan ombak lautan. Ketika ombak itu datang, lalu ia pergi, datang lagi ombak yang baru. Lalu pergi lagi, datang lagi ombak yang baru. Demikian Rasulullah SAW mengabarkan akan fitnah yang bergelombang seperti gelombang lautan. Sebagaimana pula Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab bertanya kepada beberapa sahabat. Kata Umar, ayyukum yadri hadisan fil fitnah. Kata Umar, siapa di antara kalian yang tahu hadis tentang fitnah? Maka para sahabat berkata apa? Kulluna yadri ya Umar. Semua kami tahu, hai Amirul Mukminin, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi. Kata Umar, la'allakum ta'nun, barangkali yang kalian maksud itu adalah fitnah seseorang pada dirinya dan keluarganya. Fadzalika tukaffiruha as-shalah was-shiyam was-shadaqah. Kalau fitnah seperti ini, kata Umar, bisa digugurkan dosa-dosanya dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah. Walakin, kata beliau, akan tetapi yang aku maksud, fitnah tamuju maujal bahar. Fitnah yang bergelombang seperti gelombang lautan. Silih berganti. Maka Hudzaifah ibn Yaman berkata, la alaika ya Umar. Engkau tidak akan merasakan fitnah itu, hai Umar. Fa inna bainaka wa bainaha baban. Karena antara engkau dengan fitnah itu ada sebuah pintu. Lalu kemudian Umar bertanya, ayuksarul bab am yuftah? Apakah pintu itu akan pecah atau terbuka? Kata Hudzaifah, yuksar, pecah. Kata Umar, kalau begitu tidak akan tertutup selama-lamanya. Subhanallah. Ini dia Rasulullah mengabarkan dalam hadis yang saya baru sampaikan tadi dalam riwayat Muslim. Rasulullah mengatakan, datang fitnah, seorang mukmin berkata, ini yang akan membinasakan aku. Lalu kemudian fitnah itu pergi. Datang lagi fitnah yang lain. Mukmin berkata, ini yang akan membinasakan aku. Lalu fitnah itu pergi lagi. Demikian silih berganti. Fitnah yang terus menerpa kehidupan seorang mukmin. Saudara-saudaraku sekalian, kita yang mukmin, yang khawatir atas agamanya, yang ingin masuk ke dalam surganya, sangat kita pikirkan adalah keselamatan agama kita terlebih dahulu. Bagi seorang mukmin, keselamatan iman dan agama itu segala-galanya. Karena ia sadar hidup di dunia tidak akan lama. Hidup di dunia hanya sementara. Setelah itu ia akan kembali kepada Allah. Yang ia pikirkan dengan apa ia bawa ketika ia kembali kepada Allah. Dengan imankah? Ataukah dengan dosa yang akan memberatkan hisabnya nanti pada hari kiamat? Maka Rasulullah SAW memberikan kepada kita petuah-petuah yang agung. Panduan-panduan yang besar, Masya Allah. Sangat layak untuk kita perhatikan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Apa itu petuah-petuah tersebut? Dalam hadis riwayat Muslim yang saya sampaikan tadi, ketika Rasulullah mengabarkan taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Datanglah fitnah, lalu si mukmin berkata, ini yang akan membinasakan aku. Thumatan kashif, kemudian fitnah itu pergi. Thummat taji'ul fitnah, kemudian datang lagi fitnah yang baru. Si mukmin berkata lagi, ini yang akan membinasakan aku. Apa kata Rasulullah? Faman arada an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah
falta'tihi maniyatuh wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka? Semua kita ingin selamat dari api neraka. Wa yudkhalal jannah, dan dimasukkan ke surga. Semua kita insya Allah ingin masuk surga. Semua kita pasti itu. Apa kata Rasulullah? Hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Artinya pertahankan imanmu kepada Allah dan hari akhirat sampai kamu meninggal dunia. Karena itu modalmu satu-satunya untuk menyelamatkan dirimu dari api neraka. Berarti ini panduan yang pertama yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya. Hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Istiqomah Bapak sekalian. Terus beristiqomah mempertahankan keimanan kita kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dan memang untuk istiqomah tidak mudah, saudaraku. Butuh perjuangan. Untuk istiqomah itu tidak mudah. Butuh kekuatan. Maka berusaha kita semaksimal mungkin bagaimana kita supaya wafat di atas iman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Bagaimana caranya? Yang pertama, berusaha terus kita mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita pelajari. Jangan berhenti untuk kita duduk di majelis ilmu yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah sudah menjamin orang yang terus-menerus mempelajari Al-Quran dan hadis, ia tidak akan kafir selama-lamanya. Selama ia terus mempelajarinya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 101. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Bagaimana kalian akan kafir, kata Allah. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata, ay annal kufra ba'idun ankum. Artinya kekafiran akan jauh dari kalian. Kapan? Kapan kekafiran akan jauh dari kita? Wa antum tutla alaikum ayatullah. Dan kalian terus-menerus dibacakan ayat Allah. Di sini Allah menyebutnya dengan fi'il mudhari' lil majhul. Wa antum tutla alaikum. Yang mempunyai makna istimrar, terus-menerus. Sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat-ayat Allah. Wa fiikum rasuluh, dan pada kalian ada rasulnya. Rasulullah sudah meninggal, ada sunnahnya. Ini memberikan isyarat. Orang yang senantiasa mempelajari, mengkaji Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ia berusaha untuk praktekkan dalam hidupnya. Ya, insya Allah jauh dari kekafiran, saudara. Jangan merasa cukup dari ilmu. Ilmu Allah terlalu banyak. Terus kita duduk di majlis ta'lim ini, saudaraku. Demi Allah, menuntut ilmu di akhir zaman pahalanya sangat besar, saudara. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Demikian pula Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, akan datang suatu zaman katsir fuqaha'u. Innakum asbahtum fi zamanin katsir fuqaha'u qalilun khutaba'u. Kalian, wahai para sahabat, hidup di zaman yang ulamanya banyak, penceramahnya sedikit. Yang minta-mintanya sedikit, yang memberinya banyak, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Al-amalu fihi khairu minal ilm. Beramal di zaman tersebut lebih baik dari berilmu. Wasayati 'alan nasi zamanun katsir khutaba'u qalil fuqaha'u. Dan nanti akan datang suatu zaman penceramahnya banyak, ulamanya sedikit. Yang minta-mintanya banyak, yang memberinya sedikit. Al-ilmu fihi khairun minal amal.
Di zaman itu berilmu lebih baik dari beramal. Bukan artinya ilmu tidak diamalkan. Akan tetapi pahala menuntut ilmu di zaman tersebut besar pahalanya. Subhanallah. Maka siapapun di antara kita yang ingin diselamatkan di zaman fitnah seperti ini, yang banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, kita harus menuntut ilmu, saudaraku. Jangan merasa kita telah tinggi ilmu kita. Jangan kita merasa puas bahwa kita sudah belajar ini dan itu. Belum. Ilmu kita masih sangat sedikit sekali. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Kalian itu tidaklah diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Saudara-saudaraku sekalian, agar kita terus bertahan di atas keimanan sampai wafat kita istiqomah, penting juga kita berteman dengan teman-teman yang saleh. Teman-teman yang saleh itu ya akhi, yang akan insya Allah menguatkan terus hati kita. Berapa banyak orang-orang yang sudah berhijrah, tapi karena teman-temannya buruk, akhirnya ia kembali kepada masa lalunya yang kelam. Berapa banyak orang-orang yang ingin bertakwa, tapi karena teman-temannya yang tidak baik, sehingga akhirnya ia tidak mampu untuk berusaha menyempurnakan ketakwaannya. Oleh karena itulah Allah menceritakan dalam surat Al-Furqan tentang penduduk api neraka yang menyesal. Kenapa? Karena ia masuk neraka gara-gara temannya. Qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Ia berkata, aduh andaikan aku tidak menjadikan dia sebagai teman akrabku, sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datangnya peringatan kepadaku. Rupanya ia masuk neraka karena temannya, saudaraku sekalian. Maka penting sekali. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Hendaklah seseorang melihat dengan siapa ia berteman. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini yang pertama. Kata Rasulullah, siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Artinya pertahankan terus, istiqomah terus. Yang kedua, wal ya'ti ilan nasi bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Hendaklah ia mendatangi manusia dengan apa yang ia suka untuk didatangi dengannya. Antum suka tidak orang bersikap santun kepada antum? Jika kita suka didatangi dengan sikap santun, datangilah mereka dengan sikap santun. Apa yang kita suka untuk didatangi dan dipergauli dengannya, kita pun harus suka mempergauli manusia dengan hal seperti itu. Sebagaimana dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman seseorang, kata Rasulullah, sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Apa yang kita sukai untuk diri kita, sukailah untuk saudara kita. Apabila kita suka, kita mendapatkan hidayah, kita juga harus suka saudara kita dapat hidayah. Apabila kita tidak suka aib kita disebar, jangan suka menyebar aib orang lain. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini bahwa di akhir zaman hendaknya kita mendatangi manusia dengan seperti apa yang kita suka untuk didatangi dengannya, saudaraku sekalian. Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Ternyata Rasulullah menekankan bagi orang yang hidup di akhir zaman untuk akhlaknya dipelihara. Memperbaiki akhlak terhadap manusia. Kemudian saudaraku sekalian, di antara petuah Nabi SAW di akhir zaman,
Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi dalam Syarah Mushkil al-Athar dengan sanad yang sahih. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu fitan." Nanti kata Rasulullah akan muncul fitnah-fitnah. Rasulullah sudah mengabarkan itu. Rupanya para sahabat sedang ngobrol sehingga tidak mendengar. Maka Mu'ad bin Jabal berkata, "Ala tasma'un? Apa kalian tidak mendengar?" Apa kata para sahabat? "Madza qal?" Apa yang diucapkan oleh Rasulullah tadi? "Inna satakunu fitan." Nanti akan muncul fitnah-fitnah. Apa kata para sahabat? "Famadza ta'muruna ya Rasulullah?" Apa yang engkau perintahkan kepada kami, hai Rasulullah, apabila muncul fitnah-fitnah tersebut? Apa kata Rasulullah? "Tarji'una ila amrikumul awwal." Kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama. Kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama. Urusan yang pertama itu adalah urusan yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ini menunjukkan, saudaraku, kita yang hidup di akhir zaman penting sekali merujuk pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Karena di sini Rasulullah tegas mengatakan, nanti akan muncul fitnah-fitnah. Ketika ditanya oleh para sahabat, apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama. Dalam riwayat Abu Daud dan Nasa'i dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Rasulullah SAW sabda dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, ini hadis yang masyhur. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian nanti, kata Rasulullah, akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak. Apa kata Rasulullah? Fa'alaikum bisunnati. Maka jika kalian melihat perselisihan yang banyak itu, saat itu hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku. Tapi Nabi tidak mencukupkan sampai situ. Nabi menambahkan, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang tertunjuki. Gigit dia dengan gigi geraham, kata Rasulullah. Dan jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap perkara yang bid'ah itu sesat. Lihat saudaraku, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa nanti umat Islam akan berpecah belah. Ternyata Rasulullah sudah memberikan solusinya kepada kita semuanya. Ini fitnah, perselisihan, perpecahan itu fitnah. Ternyata Rasulullah mengatakan apa? Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku. Di saat ketika kaum muslimin berselisih, yang harus kita lakukan adalah pegang sunnahku, kata Rasulullah. Dan sunnah khulafaur rasyidin, pegang sunnah khulafaur rasyidin. Dalam satu ayat yang lain, ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Sangat penting di zaman ini saudaraku, untuk berpegang kepada sunnah Rasul dan sunnah para sahabat, untuk kita menilai berbagai macam pemikiran-pemikiran yang ada dalam tubuh umat Islam ini. Karena Rasulullah sendiri yang memerintahkan itu. Al-Quran pun yang memerintahkan itu. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka di sini siapa? Muhajirin dan ansar dengan kebaikan. Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyatakan keridhoan untuk siapa? Muhajirin dan ansar. Dan siapa? Dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan kebaikan. Allah ridho.
Saudara-saudaraku sekalian, di antara panduan hidup yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya di zaman fitnah, hadis yang dikeluarkan Abu Daud dan yang lainnya, dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa Rasulullah SAW mengabarkan bahwa nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, manusia amanahnya sudah sangat sedikit sekali. Qad marijat uhuduhum, kata Rasulullah. Wa kanu hakada, mereka seperti ini. Iya. Sudah, maksudnya sudah rusak, Pak, amanahnya. Tidak menepati janji dan yang lainnya. Dalam satu ayat yang lain Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Amr, "Kaifa bika ya Abdullah idza kunta fi huthalatin minan nas?" Apa yang kau lakukan, hai Abdullah, kalau kamu berada di sebuah masyarakat yang sudah rusak? Abdullah bin Amr bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku?" Apa kata Rasulullah? Dengarkan di sini. Ini penting. Kata Rasulullah, "Ilzam baitak, wamlik alaika lisanak, wa khudh ma ta'rif, wa da' ma tunkir, wa alaika bi khassati nafsik, wa da' anka amral awam." Kata Rasulullah, pegang rumahmu. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, maksudnya jauhi fitnah. Dengan banyak-banyak kita tinggal di rumah, dengan banyak-banyak kita berusaha untuk menjauhi tempat-tempat yang fitnah, yang bisa merusak agama dan keimanan kita, saudaraku. Sudah Isya ya? Hah? Lanjut aja. Atau Rasulullah, ilzam baitak, pegang rumahmu. Wamlik alaika lisanak, tahan lisanmu. Masya Allah, di zaman fitnah Rasulullah menyuruh kita untuk menahan lisan. Sementara kita lihat di zaman sekarang banyak penuntut ilmu tidak bisa menahan lisannya, Pak. Kita lihat komentar-komentar mereka di Facebook, di mana, di media sosial, mengerikan sekali. Lisannya itu berbisa sekali. Sementara Rasulullah mengabarkan bahwa kalau kita hidup di zaman penuh fitnah seperti itu, imlak alaika lisanak, kata Rasulullah. Jaga lisanmu. Artinya, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, jangan kamu mengucapkan kata-kata yang akibat kata-katamu itu muncul fitnah. Hati-hati berbicara di zaman fitnah. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kemudian Rasulullah mengatakan, wada' ma wa khudh ma ta'rif wada' ma tunkir. Ambil yang kamu lihat itu ma'ruf. Tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar. Kemudian Rasulullah sabda apa? Wa 'alaika bi khassati nafsik. Hendaklah kamu lebih memperhatikan dirimu sendiri. Artinya selamatkan dirimu. Di zaman yang penuh fitnah, banyak manusia tidak peduli dengan agamanya. Yang terpenting adalah selamatkan dirimu dulu. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum ila Allahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian memelihara dirimu sendiri. Tidak akan memberikan mudarat kepada kamu orang-orang yang tersesat itu apabila kalian telah mendapatkan hidayah. Artinya, Pak, kita berusaha di zaman fitnah untuk menyelamatkan diri kita, Pak. Kita pikirkan dosa-dosa kita. Kita terus memperbaiki diri. Jangan kita kemudian sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Sibuk mencari-cari dosa teman-teman kita, saudara-saudara kita. Akhirnya kita lupa untuk memperbaiki diri kita. Nah, inilah saudaraku sekalian di antara petuah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengamalkan petuah-petuah yang agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian dari saya. Wabillahi taufik.
Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz Abu Yahya Badrus Salam atas pembahasan materi dari beliau. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Al-Ustadz Abu Qatadah untuk menyampaikan materi pembahasan selanjutnya dari tema pembahasan di acara Tabligh Akbar malam hari ini. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa MG TV yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar Radio Roja dan para pendengar Radio Ridul Jannah di mana saya berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, majelis yang sangat agung yaitu majelis ilmu. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat agung ini di mana kita dikumpulkan di taman ahli surga yaitu majelis ilmu. Dan tidak lupa tentunya kami atas nama rombongan Safari Dakwah Al-Ustadz Abu Yahya Badrus Salam hafizahullah taala, kami ucapkan terima kasih kepada Ketua DKM Masjid Al-Anfal dan kepada seluruhnya dan teman-teman juga yang tentunya mewakili dari forum kajian di Kabupaten Pangandaran yang telah memberikan waktu dan tempat dan kesempatan untuk kami mengadakan kajian di masjid yang mulia ini. Dan tentunya sesungguhnya saya hanya menemani beliau dan saya juga masih menikmati untuk mendengarkan tausiah beliau Al-Ustadz Badrus Salam hafizahullah taala tentang masalah fitnah. Apa yang telah dijelaskan tadi tentang paduan bagi setiap mukmin di akhir zaman, tentunya saya akan menambahkan sedikit sebelum kita membuka pertanyaan, dan dengan pertanyaan ini mungkin nanti akan lebih hidup bagi kita semua. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama atau satu ungkapan yang disebutkan oleh para ulama, al-hadaru min asbabi asyarri babun min abwabil khair, yang artinya orang yang berhati-hati dan orang yang membentengi diri dari setiap pintu-pintu keburukan adalah pintu kebaikan bagi orang tersebut. Dalam arti, orang yang hari ini tidak menganggap ada masalah dalam hidupnya, orang yang tidak tahu bahwa hari ini ada fitnah, orang yang hari ini menganggap tidak ada kesesatan, tidak ada keburukan, maka orang itu akan terjerumus kepada keburukan. Tapi orang yang hari ini dia merasakan banyak tantangan, banyak fitnah, banyak keburukan, banyak kesesatan, maka orang tersebut secara otomatis akan membentengi dirinya dan akan mencari solusi bagi dirinya untuk menyelamatkan diri dari fitnah. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas sa'idu liman junibal fitan.
Waqad qararaha yani hadhil kalimah. Nabi sallallahu yukarriru hadhil kalimah thalatha marrat. Dan Nabi sallallahu menyampaikan kalimat ini sampai 3 kali. As-sa'idu liman junibal fitan. As-sa'idu liman junibal fitan. Kata beliau, orang yang berbahagia itu adalah orang yang terhindar, mampu menyelamatkan diri dari fitnah. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin kita sederhana sekali malam ini untuk menjelaskan paduan hidup sebagai tambahan yang tadi sudah disampaikan di akhir zaman. Pertama, bahwa Allah dan Rasul-Nya telah memperingatkan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti kita dan telah memberikan penjelasan dengan penjelasan yang cukup bagi kita. Demikian juga baginda Rasulullah SAW. Kita ketengahkan satu ayat dari Quran dan hadis Nabi SAW. Allah berfirman dalam surah ke-8, yaitu surah Al-Anfal. Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah." Dan Imam Bukhari mengetengahkan ayat ini dalam bab fitnah. Hendaklah kalian hati-hati bertakwa kepada Allah terhadap fitnah yang tidak akan menimpa kepada orang-orang zalim secara khusus. Artinya fitnah ini akan menimpa kepada seluruh manusia, termasuk kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Nabi SAW bersabda, dan itu ketika memperingatkan keluarganya. Hal tara ma'ara fi hadhihi lailah. Nabi SAW mengatakan, apakah engkau melihat apa yang aku lihat di malam ini? Maka tidak ada yang menjawab mengatakan tahu. Mereka mengatakan tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, ara al-fitana tanzilu alaikum. Ini tanzilu hilala buyutikum kama wakil qatari. Nabi SAW mengatakan, aku melihat bahwa fitnah turun dari langit di tengah-tengah rumah kalian bagaikan turunnya hujan. Baginda Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam hadis ini tentang apa yang akan menimpa kepada kita di akhir zaman, yaitu kasratul fitan, yaitu banyaknya fitnah. Dan fitnah itu menurut hadis ini amah wa kathrah. Fitnah itu banyak dan fitnah itu menyeluruh. Tidak ada satu daerah pun, tidak ada satu manusia pun yang terlepas dari fitnah ini. Hanya saja mungkin bedanya besar, kecil, kuat atau melemahnya fitnah. Itu saja yang berbeda. Tapi fitnah itu akan menimpa kepada kalian. Bahkan dinyatakan oleh Nabi SAW, tu'radul fitanu ala qulubil ibadi ka'ardil hasiri udan udan. Akan dicampakkan fitnah itu kepada semua hati kalian. Jadi orang akan terfitnah dengan fitnah ini. Semua orang akan teruji dengan fitnah ini. Tidak ada yang tertinggal satu orang pun. Dan ini yang harus kita tahu tentang fitnah. Fitnah akhir zaman. Kemudian baginda Rasulullah SAW telah menyebutkan, mungkin dalam bahasa kita, karakter fitnah, sifat fitnah itu seperti apa? Dan apa yang akan menimpa kepada kita yang harus tahu, yang harus kita untuk bersiaga dengan fitnah ini.
Tadi disebutkan bahwa fitnah dalam sejumlah hadis tadi sudah disampaikan sebagiannya. Pertama, bahwa fitnah itu umum. Artinya tidak ada satu negara pun, tidak ada satu kampung pun, tidak ada satu orang pun yang terlepas dari ujian Allah tentang fitnah ini. Karena telah digambarkan dalam ayat yang tadi, telah digambarkan dengan hadis yang tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa fitnah itu dahsyat. Fitnah itu bukan fitnah yang sederhana, fitnah yang ringan, enggak. Fitnah itu dahsyat. Digambarkan dalam hadis Hudzaifah yang tadi dibacakan sebagiannya adalah apa? Tamuju kama yamujul bahar. Dia bagaikan gelombang lautan, menunjukkan dahsyat fitnah itu. Kemudian yang ketiga, fitnah itu tidak akan berkurang ketika datang tahun berikutnya. Tetapi fitnah itu akan berkembang dan akan semakin dahsyat ketika datang tahun berikutnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengungkapkan, yang terjemah bahasa Indonesianya, beliau mengatakan, tidaklah datang hari, pekan, bulan atau tahun kecuali akan lebih jelek dari yang sebelumnya. Dan inilah yang aku dengar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fitnah semakin hari itu akan lebih dahsyat dari fitnah yang sebelumnya. Jadi akan lebih dahsyat dari fitnah yang sebelumnya. Kemudian fitnah ini betul-betul akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat kepada kebanyakan manusia ini. Lihat Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mali fitanan kakit'atil lailil mudlimah. Yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira, wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Jadi fitnah ini dahsyat dan akan banyak orang yang terpleset, yang terjerumus, yang dengan sebabnya mereka keluar dari Islam, tersesat, terjerumus kepada maksiat. Lihat di dalam hadis yang tadi Nabi SAW mengatakan, bersegeralah kepada amal. Jangan ditangguh-tangguhkan untuk kita beramal. Karena nanti akan muncul fitnah bagikan potongan malam gelap gulita. Dimungkinkan seseorang paginya masih mukmin, sorenya telah kafir. Sorenya masih mukmin, paginya telah kafir. Dia menjual agamanya dengan secuil dari kehinaan dunia ini. Dahsyat fitnah itu. Yang menyebabkan begitu banyak orang akan terjerumus kepada keburukan, kepada kesesatan, kepada kekufuran, kepada kesyirikan, kepada kemaksiatan. Dan ini yang diwanti-wanti oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagian kecil yang bisa dijelaskan tentang tabiat karakter fitnah ini. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita paham sedikit tentang bagaimana fitnah itu dan bagaimana dahsyatnya fitnah ini, maka dengan apa yang kita pahami dari fitnah ini, para ulama menjelaskan bahwa fitnah ini dari sekian banyak dijelaskan oleh para ulama, fitnah yang akan menimpa kepada kita semua ada dua fitnah yang besar. Yang pertama yang dinamakan dengan fitnatus syubuhat. Fitnah yang menyeret orang kepada penyimpangan, kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, bid'ah, kesesatan. Ini dinamakan dengan fitnatus syubuhat. Sedangkan yang kedua adalah berupa fitnatus syahwat. Fitnah yang berkaitan dengan syahwat. Fitnah harta, fitnah kedudukan, fitnah anak, fitnah tetangga. Fitnah yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kemaksiatan, perzinahan, khamr, dan yang lainnya. Dan kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dua fitnah ini akan dahsyat.
Tadi sudah disebutkan bagian hadis yang mengatakan bahwa Nabi SAW mengatakan. Dan kita lihat hadisnya ini. Nabi SAW mengatakan, inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna kaqabdin alal jamar. Bahwa Nabi SAW mengatakan sesungguhnya setelah hari-hari kalian, ini ngomong kepada para sahabat, artinya setelah zaman para sahabat, setelah zaman salafus saleh radhiyallahu taala anhum, akan ada hari-hari orang yang sabar di saat itu adalah bagaikan orang yang memegang bara api. Jadi di hari ini orang memperjuangkan kebenaran itu dia harus berjuang dengan kuat, memiliki kesabaran yang kuat, memiliki fisik yang kuat, memiliki ketangguhan, memiliki mental yang harus kuat. Karena digambarkan bagaikan orang yang memegang bara api. Sampai dikatakan al-amiluna fihi lahum ajru khamsina minkum. Orang-orang yang komitmen di saat itu diberikan kabar gembira, mereka akan mendapatkan pahala 50 orang di antara kalian. Artinya dilipat gandakan pahalanya. Dan ini apa yang diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu tentang fitnah ini. Lalu kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu rincian tentang fitnah ini dan apa yang akan terjadi, maka Nabi SAW pun memberikan solusinya. Bagaimana orang itu selamat dari fitnah? Bagaimana kita ini bisa selamat dari fitnah? Dan banyak orang yang terjerumus kepada fitnah. Lalu bagaimana kita? Maka saya akan mengisyaratkan sebagai bagian terpenting di sini. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Taala. Pada bagian akhir pembahasan ini, saya ingin juga menyampaikan siapa orang-orang yang di akhir zaman ini, mereka yang akan sangat mudah terjerumus kepada fitnah. Para ulama menyebutkan dari sekian pembahasan, dan saya hanya mengambil 2 saja. Apa yang akan menjadikan banyak di antara kita terjerumus kepada fitnah, kesesatan, maksiat, dan yang lainnya. Para ulama mengatakan ada 2 poin yang paling berbahaya apabila ada pada seorang hamba. Yang pertama adalah su'un niyah wal qasdi wa su'ul fahmi. Ada 2 penyakit, yang mana 2 penyakit ini akan sangat mudah setiap orang terbawa dengan fitnah ini. Yang pertama, su'ul qasdi wan niyah. Orang yang buruk iktikadnya, orang yang buruk hatinya dan buruk niatnya. Ada orang-orang yang hari ini menampakkan amalan Islam, menampakkan bagian dari su'abul iman, artinya menampakkan dari cabang-cabang iman. Lakin laisa lillah walakin li ajli dunya. Tapi mereka adalah hanya untuk dunia. Setiap orang yang mengamalkan bagian amalan Islam tapi untuk dunia, maka mereka akan sangat mudah sekali terseret dengan sebab fitnah ini. Karena tadi disebutkan bahwa akan muncul hari-hari yang dahsyat seperti tadi. Lalu ada hadis ataupun bagian pemahaman dari ayat yang nanti orang itu sedikit yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian ada sahabat bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, kapan akan terjadi fitnah tadi katanya. Idza dhahabat ulama'ukum wa kasurat juhala'ukum
wal tumatis dunya bi amalil akhirah. Lihat di sini bahwa Nabi SAW mengatakan fitnah itu akan dahsyat dan banyak orang yang terseret dengan fitnah itu. Pertama, jika para ulamanya telah pergi, orang bodoh semakin banyak. Tapi diingatkan bagian yang tadi saya jelaskan, banyak orang-orang yang beramal akhirat tapi tujuannya dunia. Hari ini mungkin banyak orang yang menunaikan ibadah, puasa hanya tujuan dunia, ingin kuat badannya, ingin jabatannya naik, pergi umroh tujuannya ingin jabatannya naik, prestise. Dari mulai sini udah disorting di mana diberitakan itu iman. Untuk apa? Prestise saja. Tidak tujuan karena Allah Ta'ala. Bahkan orang hari ini sedekah untuk apa? Untuk menjaga jabatannya, untuk menjaga kekuatannya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Bahkan mungkin juga bukan hanya orang biasa. Sebagian orang yang berilmu atau yang dijuluki ilmu hari ini bikin acara dengan televisi atau dan sebagainya. Ya, kalau kita kan ini dakwah menyampaikan ilmu. Tapi orang ada yang membuat acara untuk sedekah. Dibikin acara sengaja. Seseorang tujuannya apa? Ketenaran dirinya. Dan setiap manusia yang tidak punya keikhlasan dalam beramal, maka orang ini adalah orang yang paling mudah dibawa dengan fitnah. Su'ul qasdi. Dan yang kedua adalah su'ul fahmi. Buruknya pemahaman kepada dalil. Buruknya pemahaman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu orang-orang yang tidak mengikuti manhaj yang benar. Orang-orang yang tidak mengikuti metode yang benar dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan apabila bergabung antara su'ul qasdi dengan su'ul fahmi, maka itulah tentunya adalah akan terjerumus kepada semua kesesatan. Saya berikan contoh mungkin dalam sejarah orang-orang Khawarij. Dan itu dengan tokoh yang pertama dari Dzul Huwaisirah, diikuti oleh Khawarij setelahnya. Kita tahu semuanya tujuannya dunia pertama. Apa yang terjadi ketika Nabi SAW pulang dari sebuah peperangan? Nabi SAW membagikan ghanimah. Tapi waktu itu ghanimah itu tidak diberikan kepada pembesar-pembesar para sahabat. Yang dikasih oleh Nabi SAW adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Maka datanglah seseorang yang namanya Dzul Huwaisirah. Dia berkata, "Ya Muhammad i'dil fa innaka la ta'dil." Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak adil. Adillah. Ini pembagian tidak adil. Lalu Nabi SAW mengatakan setelah pergi orang ini dan Umar minta izin kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menebas batang leher orang ini." Maka Nabi SAW mengatakan setelah orang itu pergi, mengisyaratkan nanti akan muncul dari orang ini yang kalian akan mendapati jidat-jidat mereka borokan, karena sering sujud. Dan kalian akan melihat tangan-tangan mereka kepalan, sasangalun kata orang sini. Kalian akan mendapatkan kaki-kaki mereka bengkak dan bibir-bibir mereka basah. Saking seringnya zikir. Tapi dikatakan oleh Nabi SAW, yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka melesat dari agama bagaikan melesat anak panah dari busurnya. Dan baginda Nabi SAW mengatakan, yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka tidak mendapatkan pemahaman yang benar dari Al-Quran. Mereka tidak dapat petunjuk dari Al-Quran. Kenapa? Su'ul fahmi, su'ul qasdi. Mereka buruk prasangka kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena tidak kebagian ghanimah. Siapa di antara kita yang hari ini beramal dengan tujuan dunia, maka orang yang seperti ini akan mudah terseret dengan fitnah. Dan siapa yang hari ini kita tidak punya pijakan, tidak mengikuti metode yang benar,
tidak mengikuti cara yang benar yang telah diletakkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dalam memahami agama ini, maka orang-orang seperti itulah orang-orang yang akan terjerumus pada fitnah. Ini adalah peringatan. Kemudian bagian yang terakhir, setelah kita tahu bahwa orang yang paling mudah terjerumus kepada fitnah adalah 2 poin tadi. Lalu saya ingin menyampaikan poin terakhir dari nasihat ini. Selain yang tadi sudah disampaikan, apa yang menjadikan setiap mukmin itu akan terselamatkan dari fitnah? Yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah. Berdoa mungkin ada 2 bagian doanya. Pertama, meminta hidayah kepada Allah. Ya, meminta hidayah kepada Allah. Semangat ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Rasakan surah Al-Fatihah ini bahwa setengahnya adalah doa. Allah berfirman dalam hadis qudsi, hadisnya hadis Abu Hurairah, Allah berfirman, qasamtu as-salata nisfain, nisfun li wa nisfun li abdi. Allah berfirman, aku, kata Allah, membagi salat ini 2 bagian. Setengahnya bagiku dan setengahnya bagi hambaku. Idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin hamadani abdi. Wa idza qala al-abdu arrahmanir rahim faqad asna alayya abdi. Wa idza qala al-abdu maliki yaumiddin faqad majadani abdi. Wa idza qala al-abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in li wa li abdi. Wa idza qala al-abdu ihdinas siratal mustaqim ila akhirih qala faqad sa'alani abdi wa li abdi masa'al. Allah mengatakan surah Al-Fatihah dibagi 2. 3 ayat pertama pujian hambaku kepadaku, katanya. Dan 3 ayat setelahnya, artinya 3 ayat setelah ayat tengahnya, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, dan setelahnya itu permintaan hambaku kepadaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku pada jalan yang lurus. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, hendaklah bersemangat, hendaklah khusyuk ketika kita membaca surah Al-Fatihah, karena kita berdoa kepada Allah meminta petunjuk. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Kemudian kita berlindung. Ini doa yang kedua adalah bentuk kita berlindung. Nata'awad anil fitan. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah. Seperti bagian doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya, dan semisal doa. Karena ini adalah doa itu sangat penting. Ya. Yang kedua, setelah doa apa? Ya. Saya ingin menyebutkan yang belum tadi disebutkan. Istinabu mawaridal fitan. Ini istinabu mawaridil fitan. Yang kedua, setiap mukmin itu berusaha untuk menjauhi pintu-pintu fitnah. Contoh yang sederhana ya. Allah melarang berzina, tapi Allah melarang juga pintu-pintunya. Tidak boleh kita khalwat dengan perempuan berdua, karena orang akan terjumus kepada fitnah. Itu pintunya. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita ingat hadis, kutiba ala bani adam nasibuhu minaz zina mudrikun la mahalah, al ainani zinahuman nadru wal udunani zinahumas sam'u, ila akhir hadis. Akan ditulis zina bagi setiap hamba, kedua mata melihat, kedua telinga mendengar, kedua tangan meraba, kedua kaki berjalan,
dan hati berhayal dan membenarkannya. Kemudian apa? Akhirnya adalah dengan farajnya. Maka Nabi SAW memperingatkan apa? Tentang wanita. Adharu fitanin ala rijal kanat fin nisa. Istausu bin nisa. Ini contoh, mawariul fitan. Pintu maksiat. Yang kedua, fitnah yang berkaitan dengan syubhat. Bagaimana? Kita tidak boleh sekarang. Antum tahu umpamanya, ini tokoh yang dikenal menyimpang. Ini tokoh yang dikenal menyimpang disepakati oleh ulama di Indonesia. Jangan coba-coba sebagai orang awam, saya mah pingin mendengarkan ceramahnya. Saya ingin mendengarkan video-videonya. Padahal para ulama kita udah jelas ini orang menyimpang. Saya ingin membanding-banding, nggak boleh orang awam seperti ini. Kenapa? Kata para ulama, al-fitnatu khattafa wal qalbu dhaifah. Ari fitnah macana dahsyat, ari hati mah lemah. Kalau fitnah itu menyambar-nyambar, sedangkan hati itu lemah, maka orang tidak boleh mencoba-coba. Dia mengatakan saya ingin membanding-banding, nggak boleh. Orang awam membanding-banding, ini tokoh yang bid'ah, ini ulama, jangan dibanding-banding. Kalau membandingkan di antara dua pendapat para ulama yang berbeda yang sumbernya sama, mungkin. Oleh sebab itu Imam Yahya Ibnu Ma'in diceritakan, dia mewasiati anaknya, wahai anakku, jika ada ahlu bid'ah, bukan ulama ya, ahlu bid'ah, dia berbicara di depanmu, maka letakkanlah kedua jarimu di telingamu. Kenapa? Karena fitnah itu khattafah. Fitnah itu adalah dahsyat dan setiap orang akan terpengaruh dengannya. Jadi ini adalah poin yang sangat penting. Semuanya. Namanya fitnah itu harus kita hindari. Kita hindari. Dan yang terakhir mungkin ini karena bagian-bagian saja. Tadi udah dijelaskan banyak. Yang terakhir, saya tetap selalu menyampaikan poin ini. Di antara poin yang terpenting dalam kehidupan setiap mukmin adalah apa? Cinta kepada ilmu dan cinta kepada pemilik ilmu. Siapa yang hidupnya cinta kepada ilmu dan cinta kepada pemiliknya, itu ulama, itulah orang yang akan selamat. Saya akan mengakhiri dengan hadis. Hadis ini populer dan terus sering saya membacakan hadis ini. Yaitu kisah orang yang akan bertaubat setelah membunuh 99 orang. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Muslim. Paling sederhana antum lihat dalam Riyadhus Shalihin dalam kitab Taubat. Hadis ini disebutkan dalam kitab Taubat. Ada orang yang membunuh 99 orang. Dia ingin baik, ingin bertaubat. Datanglah pertama kali ke ahlu ibadah, tapi sempit ilmunya. Dia bertanya, aku telah membunuh 99 orang, dan aku ingin bertaubat. Adakah pintu taubat bagiku? Nah, ini orang rajin ibadah, tapi sempit ilmunya. Maka menjawab tanpa ilmu. Dia berkata, mana mungkin engkau telah membunuh 99 orang, Allah membuka pintu taubat bagimu. Akhirnya si pemuda ini atau orang ini putus asa. Maka dibunuhlah si rohib itu. Dan menjadi 100 orang yang dibunuh. Kemudian terdorong lagi orang ini untuk bertaubat. Tidak disebutkan berapa bulan atau berapa hari di situ ya dalam hadis itu. Yang jelas ada fasenya, ada jedanya. Lalu ditunjukkanlah kepada orang yang paling berilmu dari penduduk bumi di saat itu. Lalu dia bertanya, aku telah membunuh 100 orang, tambah 1. Dan aku ingin bertaubat. Adakah pintu taubat bagiku? Maka orang alim ini bijak. Menjawab dengan ilmu dan memberikan solusi. Beliau berkata, ma hala bainaka wa baina taubah. Apa yang menghalamimu dengan taubat? Allah mengampuni taubat, mengampuni dosa semua hambanya. Tidak ada yang terkecuali kalau dia bertaubat. Lalu kata orang alim itu,
kalau engkau ingin bertaubat, jangan pulang ke negerimu, jangan pulang ke kampungmu, pergi tuh ke sana, di sana ada orang-orang soleh, beribadah dengan mereka, maka pergilah, lalu meninggal dunia sebelum sampai ke tempat tujuannya. Lalu berserikatlah atau berseteru antara malaikat rahmat dengan malaikat adab. Kata malaikat adab, ini telah membunuh 100. Kata malaikat rahmat, enggak, dia telah bertaubat dengan taubat yang nasuha. Lalu datang malaikat yang ketiga dan dia berkata, di mana dia berada? Apakah di tanah yang baik penghuninya atau di tanah yang buruk penghuninya? Tiba-tiba didapatkan sejengkal tanah, dia berada di tanah yang baik, maka diambillah oleh malaikat rahmat. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kesimpulan dari hadis ini begini ya Pak, Bu. Banyak di antara kita yang ingin baik, tapi tidak diberikan taufik kepada ilmu dan orang alim. Maka dia akan bersedih, Pak. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan itu. Orang yang tidak diberikan taufik kepada ilmu dan orang berilmu, itu tidak akan sampai kepada kebaikan. Tapi orang yang berbahagia, orang yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala kepada ilmu dan pemiliknya. Terakhir saya mengungkapkan ungkapan seorang ulama yang dia merasakan dengan dirinya sendiri. Namanya Yusuf ibn Asbah. Qala, kana abi qadariyah wa akhwali rawafid fa anqadiyanallahu bi Sufyan fahamalani ala sunnah. Ini Yusuf ibn Asbah, ulama besar. Beliau berkata, bapakku bermadhab Qadariyah, menyimpang akidahnya, dan paman-pamanku orang Rafidhah. Aku tidak berguru kepada bapakku, aku tidak mengambil ilmu dari bapakku, dan aku tidak mengambil ilmu dari paman-pamanku. Allah menyelamatkan aku dengan Sufyan ibn Uyainah. Beliau membawaku kepada sunnah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, banyak di antara kita yang ingin baik, yang ingin soleh, yang ingin selamat, tapi sayang tidak diberikan taufik kepada ilmu dan pemiliknya. Maka kita mesti berdoa dalam setiap subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Barangkali demikian apa yang saya bisa sampaikan di kesempatan malam yang berbahagia ini, dan kita mencoba untuk membuka pertanyaan sehingga mungkin lebih bermanfaat bagi kita semua. Baik, jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Abu Qatadah Al-Asari hafizahullah ta'ala yang telah menyampaikan materi pembahasan di malam yang berbahagia ini. Dan untuk selanjutnya kita akan berlanjut ke sesi tanya jawab, dan tak lupa kami persilahkan juga bagi para jamaah yang hadir di Masjid Al-Anfal ini yang memiliki pertanyaan, bisa dituliskan pertanyaan di secari kertas dan bisa diestafetkan ke jamaah yang ada di depan untuk diberikan kepada masing-masing ustadz untuk bisa menjawab pertanyaan dari jamaah sekalian. Namun sebelumnya Ustadz, ini ada pertanyaan yang langsung akan saya bacakan, dan ini pertanyaan ditujukan untuk Ustadz Abu Yahya Badrussalam. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya semakin saya mencari ilmu, semakin banyak juga syubhat-syubhat dalam agama yang saya hadapi. Bagaimana solusi agar saya selalu bisa mendapatkan kebenaran atas sebuah ilmu yang saya dalami dan menerima pendapat-pendapat sahih dari para ulama, namun tidak taklid pada satu pendapat dan tidak memusuhi yang berbeda dengan saya, Ustadz? Mohon nasihatnya, syukron. Silakan Ustadz. Alhamdulillah, tentunya orang yang menuntut ilmu hendaknya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, jangan setengah-setengah. Di saat dihadapkan pada syubhat atau kebingungan, atau kebingungan dalam menuntut ilmu, jangan di saat itu justru mundur, tapi dia harus terus mencari dan mencari. Kalau antum sedang bingung, tidak tahu jalan yang harus antum lalui,
Pasti antum berusaha untuk bertanya kepada orang yang tahu. Maka ketika kita menuntut ilmu, jangan sekali-kali yang pertama sebatas mengandalkan otodidak atau kemampuan diri kita sendiri. Apalagi keilmuan kita yang masih sangat rendah. Namun biasakan untuk bertanya kepada para ahlinya. Sehingga terjawablah syubhat-syubhat pemikiran tersebut. Sebab kalau kita berusaha untuk mencari solusinya sendiri, menjawabnya sendiri, sementara keilmuan kita kurang, pemahaman kita pun juga dangkal, bagaimana kita akan mendapatkan jawaban itu semuanya? Ini dia Al-Imam Al-Muzani pernah mendapatkan suatu masalah dalam akidahnya. Maka beliau datang kepada Imam Syafi'i untuk bertanya kepada beliau. Sehingga kemudian Imam Syafi'i menghilangkan syubhat-syubhat yang ada di dalam hati Imam Al-Muzani. Demikian para ulama terdahulu mereka bertanya kepada para ahlinya untuk melihat mana yang hak, mana yang batil. Ini yang pertama. Yang hendaknya Anda usahakan ketika menuntut ilmu ternyata mendapatkan syubhat atau kebingungan atau yang lainnya. Karena pasti Anda akan mendapatkan di situ perbedaan-perbedaan pendapat. Di saat terjadi perbedaan pendapat, di situ kita diuji oleh Allah. Diuji apa? Kesungguhan kita dalam mencari kebenaran. Diuji apa? Keikhlasan kita untuk mencari kebenaran. Maka dengan adanya perselisihan akan terpilahlah Pak. Nah inilah Pak, apa sih hikmahnya Allah menginginkan adanya perselisihan? Hikmahnya besar. Dengan adanya perselisihan akan terpilahlah siapa yang bersungguh-sungguh dan siapa yang tidak sungguh-sungguh. Dengan adanya perselisihan akan terpilahlah siapa yang mengikuti hawa nafsu dan siapa yang mencari kebenaran. Dengan adanya perselisihan akan terlihatlah siapa yang memang betul-betul jiwa ittiba'nya kepada Allah dan Rasul-Nya kuat dan siapa yang masih menginginkan kehidupan dunia. Ini yang pertama saudaraku. Jadi ketika Anda menuntut ilmu, sudah pasti Anda akan mendapatkan berbagai macam perselisihan, perbedaan. Maka usahakan tanya kepada seorang ustadz yang Anda pandang dia sangat kuat keilmuannya untuk menjawab semua kebingungan tersebut. Dan usahakan minta kepada dia dibimbing tentang dalil-dalilnya. Sehingga kita atau dia betul-betul faham dan memahami di atas akidah atau di atas dasar yang sangat kuat dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perkara yang kedua yang hendaknya dia berusaha untuk lakukan ketika ia di jalan ia dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu jangan mudah, dalam artian jangan punya kaidah saya ngambil ilmu dari siapa saja. Dan tadi Ustadz Abu Qatadah sudah mengisyaratkan sebetulnya. Karena kaidah mengambil ilmu dari siapa saja ini bahaya saudaraku. Memang ada sebagian orang berkata begini, tapi kan ada ulama salaf berkata, undur maqala wa la tandur man qala. Lihat apa yang ia ucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Saya katakan ucapan ini benar kalau itu mimbabi nasihat, dari bab memberikan nasihat, menerima nasihat. Kalau ada maling nasihatin kamu, kamu jangan maling lah, terima nggak Pak? Terima.
Iya kan? Dalam hadis Abu Hurairah disuruh oleh Rasulullah menjaga makanan zakat fitr. Ternyata 3 malam berturut-turut didatangi pencuri. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Abu Hurairah apa? Hai Abu Hurairah, waktu itu di malam ketiganya Abu Hurairah menangkap pencuri itu. Lalu pencuri itu berkata, hai Abu Hurairah, maukah aku kabarkan kepada kamu suatu bacaan yang apabila kamu baca sebelum tidur, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi hari. Kata Abu Hurairah, apa itu? Baca ayat kursi sebelum tidur, kamu akan dilindungi dari setan sampai pagi hari. Di pagi harinya Abu Hurairah menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Shadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar, walaupun dia tukang berdusta. Abu Hurairah tidak langsung menerima ucapan itu, tapi nanya dulu kepada siapa? Rasulullah bersabda apa? Kali ini dia benar, walaupun dia tukang berdusta. Hai Abu Hurairah, kamu tahu tidak siapa yang 3 malam berturut-turut datang? Tidak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Itu setan. Setan berbentuk manusia. Lihat Pak, ketika yang diucapkan oleh setan ini benar, Rasulullah mengatakan benar. Tapi apakah Rasulullah berkata, udah kamu belajar sama setan sono? Beda kan? Beda. Bedakan antara menerima nasihat, kalau memang nasihat itu benar kita terima dari siapapun gak masalah. Bedakan dengan bersimpuh duduk untuk mengambil ilmu seseorang. Kalau mengambil ilmu itu Pak, harus hati-hati. Di zaman Imam Ahmad ada seorang, saya lupa nama ulama terdahulu itu yang mengatakan apa? Kami apabila ingin mengambil hadis dari seseorang, kami duduk 2 bulan memperhatikan orang tersebut. Dan kami bertanya-tanya ke orang-orang tentang orang tersebut. Siapa dia, bagaimana akidahnya, kepada siapa saja dia belajar ilmu, bagaimana dia keilmuannya, kefiqahannya, dan yang lainnya. Sampai-sampai yang ditanya berkata apa? Aturidu an tuzawwijahu bibnatik? Apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anak wanitamu? Bayangkan di zaman dulu itu kalau ingin mengambil ilmu dari seseorang yang belum jelas, nanya-nanya dulu sampai jelas dulu bagaimana akidahnya, kepada siapa dia berguru, bagaimana bisa dipercaya apa tidak, nanya-nanya sedetail-detailnya untuk apa? Keselamatan agama. Sementara kita hanya bermodal apa? Ambil baiknya, buang buruknya. Pak, kalau Bapak berkata ambil baiknya, buang buruknya, saya katakan ucapan ini benar sebetulnya. Cuma masalahnya apa kemampuan Anda untuk bisa membedakan ini baik, ini benar. Apakah setiap orang yang membawakan dalil dari Al-Quran dan hadis pemahamannya dijamin benar? Belum tentu. Rasulullah mensifati orang Khawarij. Tadi Ustaz Abu Qatadah Al-Fadil telah membawakan tadi tentang sifat orang Khawarij. Orang Khawarij itu kata Rasulullah apa? Membaca Al-Quran dan menyampaikan hadis-hadis Rasul. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Mereka melesat dari agama. Sebagaimana melesat apa? Panah dari buruannya. Kok bisa mereka membawakan Al-Quran, membawakan hadis, tapi kok melesat dari agama? Kata para ulama, karena kedangkalan pemahaman mereka. Tidak mau merujuk pemahaman para ulama sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda misalnya, oh saya bisa kok Ustadz bisa membedakan ini baik benar. Baik parameternya apa? Ya dia bawa dalil. Loh, semua firqah yang dalam Islam pasti bawa dalil Pak. Atau orang liberal ketika mengatakan semua agama sama, plural, bawa dalil. Ya tidak? Iya, itu surat Al-Baqarah ayat 62. Innalladzina amanu walladzina hadu wa nasara wa sabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat masuk surga. Tuh, jadi semua agama sama.
Masalahnya apa? Yang salahnya ayatnya apa pemahamannya? Hati-hati, Pak. Makanya sekali lagi kehati-hatian itu sangat penting bagi para penuntut ilmu. Gak masalah di awal menuntut ilmu kita pilih. Kita lihat ini berhak diambil atau tidak ilmunya dengan cara bermusyawarah dengan para ahli ilmu yang telah kuat keilmuannya. Gak masalah dan tidak salah untuk apa? Keselamatan agama kita. Daripada kita ngambil dari semua orang, akhirnya apa? Syubhat masuk semuanya. Bingung sendiri. Waduh. Akhirnya apa? Tadi beliau juga sudah menyebutkan. Syubhat itu menyambar-nyambar. Sementara hati kita apa? Lemah sekali. Sudah hatinya lemah, ilmunya lemah. Payah, keseret. Sudah. Demikian. Allahumma. Baik, terima kasih untuk Al-Ustadz Abu Yahya Badrus Salam atas yang telah menjawab pertanyaan yang masuk dan langsung ditajakan dan diajukan kepada beliau. Dan selanjutnya kami persilakan untuk Ustadz Abu Qatadah untuk bisa menjawab pertanyaan dari jamaah yang telah ditulis di secari kertas dan sudah disebarkan atau diberikan kepada Al-Ustadz di depan. Silakan Ustadz. Bismillah. Banyak pertanyaan dari jamaah yang isinya sama dengan tadi ya. Alhamdulillah udah dijawab. Ini ada sekitar 3 pertanyaan. Di sini ada pertanyaan berkaitan dengan fikih ya. Tidak pas dengan judul tapi kita jawab. Ustadz, bagaimana seharusnya bagi kita pada saat sholat Jumat apabila muadzin sedang adzan dan kita datang artinya kita datang sedangkan muadzin sedang adzan, sebaiknya duduk atau berdiri dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Sementara pada saat khutbah kita tidak boleh bersuara. Jawabannya ada 2 ya. Yang pertama, solusi tepat agar penanya dan seluruh orang untuk tidak kesiangan sholat Jumatnya, sehingga tidak ada masalah ini gitu. Jadi hendaklah kita bersegera untuk datang ke sholat Jumat agar kita mendengarkan adzan, udah sholat tahiyatul masjid, udah sholat intidor, udah baca Quran, udah zikir gitu. Karena datang di awal waktu itu pahalanya besar. Man ata fi saati al-ula maka annahu qoroba bibadana. Siapa yang datang pada jam yang pertama, maka dia seperti berkurban dengan unta. Wa man ata fi sa'atis saniyah maka annahu qoroba bibaqarah. Siapa yang datang pada jam yang kedua, maka dia seperti berkurban dengan sapi. Siapa yang datang pada jam yang ketiga seperti berkurban dengan kambing. Siapa yang datang pada jam yang keempat seperti dia berkurban dengan ayam. Dan siapa yang datang pada jam yang kelima tuh ya seperti dia berkurban dengan telur. Ya. Jadi orang yang kesiangan anu kaberangan mah korban lagi ku nogungkul gitu ya. Berkurbannya sama telur aja. Ingat Pak, wal malaikatu yaktubuna awwala fal awwal. Fa idza ja'al imam tuwafis suhuf. Para malaikat itu di hari Jumat itu berada di pintu-pintu masjid dan mereka mencatat orang yang paling pertama masuk. Kalau imamnya udah datang dan mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berdiri, maka para malaikat berburu-buru berbondong-bondong mendekati untuk mendengarkan khutbahnya imam. Jadi itu jawaban yang tepat, nggak usah ada jawaban ini ya. Tapi nggak apa-apa dijawab. Mana yang lebih tepat bagi kita, bagi yang kesiangan, sedangkan muadzin sedang beradzan? Apakah kita langsung sholat tahiyatul masjid atau kita dengarkan adzan dulu?
Ya, memang ada dua hadis. Hadis yang pertama, man sami'an nidaa tsumma yaqulu misla ma yaqulul muadzin. Tsumma yaqulu ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah ila akhirih halat lahu syafa'ah. Siapa yang mendengar adzan dan dia mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh muadzin, lalu dia berdoa dengan doa yaitu berzikir Allahumma rabb hadhihi da'wah, maka orang itu layak untuk mendapatkan syafaatku nanti yaumul qiyamah. Jadi ada keutamaan menjawab adzan. Sedangkan yang kedua, hadis yang berbunyi maniktasala yaumal jum'ati, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, summa atal jum'ata wa shalli ma qudira lahu summa ansata hatta yafrugul imam min khutbatihi summa yusalli ma'ah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian dia datang ke Jumat, lalu dia sholat yang dia mampu, diistilahkan oleh para ulama sholat intidhar dan tidak terbatas jumlahnya. Lalu dia sholat bersama lalu dia diam mendengar khutbah, lalu sholat bersama imam, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Al jum'atu ilal jum'at kafaratun lima bainahuma. Jumat ke Jumat itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Nah, di sini kan ada dua hadis ya. Pertama, hadis yang menunjukkan keutamaan menjawab adzan. Yang kedua, hadis keutamaan mandi Jumat, keutamaan datang lebih dulu ke Jumat, keutamaan sholat intidhar, keutamaan mendengar khutbah, dan keutamaan sholat bersama imam. Maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Nah, jadi mana yang didahulukan? Ya. Kalau kita berdiri mendengarkan adzan, berarti nanti khutbahnya imam, kita sedang sholat. Kan gitu mungkin ya pertanyaan penanya ini. Dan kita tidak mendapatkan keutamaan apa? Menjawab adzan. Kalau kita menjawab adzan dan berdiri dulu sampai muadzin itu selesai, berarti seolah-olah kita sholat sedangkan imam sedang khutbah. Mana yang lebih kuat? Artinya mana yang lebih utama? Ya, berbeda-beda pendapatnya ya. Tapi saya condong kepada pendapat yang terbaik bagi dia dengarkan adzan dulu, berdiri, dan nanti sholat setelah muadzin adzan. Dan dia sholat itu tidak termasuk dalam larangan yang tadi, karena larangan itu man qala li ahihi ansit faqad lagawat. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya dia, maka dia telah sia-sia Jumatnya. Dan di saat itu dia bisa mendengarkan khutbah, dan dia bisa sholat, dan dia bisa mendengarkan menjawab adzan. Dengan itu dia akan mendapatkan seluruh keutamaan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin Ustadz Badru bisa beda pendapatnya. Gak apa-apa Ustadz kalau menjawab beda dengan saya. Satu keindahan, gak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita menyikapi perkataan orang lain yang menganggap bahwa cara kita dalam berhijrah dan menuntut ilmu masih dianggap setengah-setengah? Maksudnya ada yang mengkritik kita bahwa hijrah kita masih setengah-setengah. Karena menurut dia kita masih berkubang dalam urusan yang padahal urusan tersebut kita sudah tahu itu dosa. Berarti kritikannya benar nggak? Betul. Kita udah tahu itu dosa, kita masih berkubang. Lalu ada orang mengkritik, kamu itu hijrahnya kok masih setengah-setengah. Terus kamu marah gitu. Pak, kalau ada orang yang mengkritik, jangan kita jadikan dia sebagai musuh kita. Belajarlah memperbaiki diri dari kritikan orang. Bahkan sebagian ulama mengatakan, jadikan musuhmu alat untuk memperbaiki dirimu. Karena musuh itu lebih mampu untuk melihat kesalahanmu daripada yang tidak memusuhimu.
Maka di saat kita ada orang yang mengkritik kita dan ternyata kritik itu benar pada kita, gak usah marah. Justru itu kebaikan buat kita. Imam Az-Zahabi ketika menukil perkataan Ibrahim bin Adham, di mana Ibrahim bin Adham berkata, belum mengenal Allah orang yang masih suka ketenaran. Apa kata Imam Az-Zahabi? Alamatul mukhlis annahu idza iba ala fi'li lam yuharrid wa lam yusir bal i'taraf wa yaqul rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Tanda orang ikhlas, kalau diingatkan kesalahan dia, hatinya tidak panas dan tidak ngeyel. Ini tanda orang ikhlas. Terkadang kita nerima tapi hati masih kesel gitu kan, panas. Ini enggak, hatinya enggak panas dan tidak juga ngeyel. Bahkan ia mengakui itu kesalahan saya. Bahkan ia berdoa, ya Allah, semoga engkau merahmati orang yang mengingatkan kesalahanku. Ini orang ikhlas, Pak. Masalahnya, Pak, ketika ada orang yang mengingatkan kesalahan kita dan kita memang salah, ngambek. Iya. Kalau antum ngambek, padahal antum tahu antum salah, berarti yang salah antum bukan dia. Dia sudah sayang sama antum, ingin menyelamatkan antum dari apa? Api neraka. Tapi antum memandang dia dengan pandangan, ini orang kok so suci banget sih. Ya akhi, tidak layak seorang mukmin seperti itu. Terima kasihlah kepada setiap orang yang mengingatkan dan meluruskan kesalahannya. Belajarlah untuk berlapang dada menerima kritikan yang membangun. Iya. Hujan ya. Allahumma sayyiban nafi'a. Semoga menjadi hujan yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Ini. Jadi ya, perkataan dia, ada orang yang cara menyikapi perkataan orang itu bagaimana? Ucapkan pada dia, ya akhi jazakallahu khairan, kamu sudah berusaha menyelamatkan saya dari api neraka. Imam Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin mengatakan apa? Salaf terdahulu, orang yang paling mereka sukai itu yang mengingatkan kesalahan. Sementara zaman sekarang, orang yang paling kita tidak suka itu yang mengingatkan kesalahan kita. Ini saudaraku sekalian. Iya, sebab di zaman ini memang Pak mengerikan. Setiap orang yang berusaha mengkritik orang lain dengan hujah ilmiah, dengan kata-kata yang lembut pun dianggap apa? Ah, kamu itu selalu merasa paling benar sendiri. Kenapa? Masalahnya nggak mau disalahin gitu loh. Semua yang mengkritik dirinya walaupun dengan hujah, dengan kata-kata yang lembut, dengan dalil, dianggap ini orang paling merasa paling benar sendiri. Salah, akhi, sikap Anda salah. Kalau ada yang mengkritikmu, lihatlah. Kalau kritiknya benar ada pada dirimu, ucapkan terima kasih. Kalau kritiknya tidak benar Pak ada pada diri kita, cukup kita bantah saja dengan kata-kata yang baik. Ya dengan ilmiah. Allahu a'lam. Bismillah. Apakah hadis yang isinya tentang menghafal surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10 bisa menghindarkan kita dari fitnah Dajjal? Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya surah Al-Kahfi punya keutamaan. Salah satu keutamaannya adalah dianjurkan bagi kita untuk membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat ya, atau di malam Jumat ya. Nabi SAW mengatakan, man qara'a surat al-kahfi yaumal jum'ati
adha'a lahu min nur ilal jum'ati allati yaliha. Jadi siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah Ta'ala akan memberikan cahaya kepadanya di antara Jumat berikutnya. Jadi seyogianya kita membaca surah Al-Kahfi. Dan di antara keutamaannya, siapa yang menghafal surah Al-Kahfi dan dia akan terselamatkan dari fitnah Dajjal. Jadi maksudnya nanti ketika melihat Dajjal, ya disunahkan membaca surah Al-Kahfi. Tapi juga begini maksudnya, tidak semua orang yang hafal surah Al-Kahfi dia akan selamat dari Dajjal. Karena ada sisi-sisi yang lain yang harus ada pada seseorang. Saya berikan contoh begini ya. Karena kita tidak boleh memahami dalil sepotong-sepotong, kemudian kita mempraktekkan juga sepotong-sepotong. Contoh, surah Al-Fatihah itu punya keutamaan untuk dijadikan ruqyah. Dan para sahabat telah memberikan contoh satu kisah yang ada dalam hadis yang sahih. Bahkan itu di hadis Bukhari. Sahabat lagi melakukan perjalanan, lalu melewati satu kaum, dan kaumnya itu kaum yang bukan mukmin. Tokoh mereka tersengat kalajengking. Lalu mereka meminta untuk dibacakan sesuatu untuk si tokohnya itu. Lalu kata para sahabat ini, boleh, tapi tolong kami jamu, katanya. Karena awalnya minta dijamu di kaum itu mereka tidak menjamunya. Maka dibacakanlah surah Al-Fatihah 3 kali. Jadi 3 kali membaca. Maka orang yang disengat kalajengking ini, jadi si tokoh ini sembuh dengan dibacakan surah Al-Fatihah. Dan Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, aku telah mencobanya, katanya, beberapa kali dan betul-betul sembuh orang yang dibaca denganku surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah adalah mencuk bahasa Sunda mujarab dibaca kenate gitunya, dipakai ruqyah. Tapi pertanyaannya, apakah setiap orang yang membacakan surah Al-Fatihah ketika meruqyah seseorang bisa sembuh? Ya, tidak semuanya juga gitu kan. Rahasianya apa? Imam Ibnu Taimiyah mengatakan doa itu ibarat pedang. Bacaan ruqyah dan doa itu ibarat pedang. Ya. Yaitu apa? Ada 2 sisi. Kalau pedangnya itu tajam, lihat siapa yang menghempaskan pedang itu dan sesuatu yang ditebasnya apa. Jadi kalau pedang ini tajam dan pedang ini bisa menebas sesuatu, pertanyaannya ada 2. Kalau orang yang menghempaskan pedang itu orang yang lemah tangannya, maka tidak berguna pedang itu. Dan jika orang yang menghempaskannya adalah orang yang kuat dan pedangnya kuat, tajam, ditanya, sekarang yang ditebas apa? Kalau yang ditebasnya baja juga, ya sama juga, rompang itunya gitu kan. Maksudnya apa? Ya juga sama ruqyah tadi. Siapa yang meruqyahnya? Kalau yang meruqyahnya orang soleh, siapa yang diruqyahnya gitu kan. Jadi terkadang ada 2 kekuatan. Maksud saya tadi dari hadis yang tadi, bahwa siapa yang membaca surah Al-Kahfi akan selamat dari fitnah Dajjal. Siapa dulu? Apa ya? Insyaallah 1 atau 2 lagi pertanyaan. Jadi maksudnya, siapa yang membaca surah Al-Kahfi itu? Kalau yang membaca surah Al-Kahfi adalah ahlul bid'ah, ahlul hawa, juga tidak akan. Jadi mesti yang membacanya juga yang lurus akidahnya, lurus hatinya gitu. Jadi ada sisi-sisi lain yang perlu juga diperhatikan gitu. Jadi bukan hanya menghafal surah
Al-Kahfi dari sekarang bahwa seseorang itu akan selamat dari apa? Dari Dajjal. Ada sisi yang lain, akidahnya harus lurus, imannya harus benar, gitu kan? Bukan hanya menghafal surah apa? Al-Kahfinya. Saya berikan contoh yang lainnya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Tidak setiap orang yang membaca kalimat la ilallah masuk surga. Siapa? Yang paham maknanya, yang paham rukunnya, yang paham syaratnya, yang paham konsekuensinya, yang paham pembatalnya, baru bermanfaat kalimat la ilaha illallah. Jadi ada sisi lain yang harus kita juga belajar. Allah Ta'ala. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika saya diselisihi oleh istri dalam menegakkan sunnah Rasul? Contoh kecilnya, saya ikut kajian, tadi istri saya marah. Kalau saya berbohong untuk menghadiri kajian, bagaimana ya Ustadz? Ini kayaknya yang nanya isti, Pak. Tahu nggak isti? Ikatan suami takut istri. Masa sama istri aja sampai takut banget, mau ngaji sunnah takut dimarahin sama istri. Iya. Sebagai seorang suami itu Allah mengatakan apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki lah yang apa? Memegang para wanita, yang mengurus para wanita, sebagai pemimpin para wanita. Seorang laki-laki enggak usah khawatir. Kamu pegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau istri marah, mau enggak marah, jangan pikirkan. Yang kamu pikirkan tuh Allah marah enggak sama saya? Iya. Masalah ridho istri itu nanti. Yang terpenting ridho Allah kepada saya. Nah, sambil kita berusaha, yang pertama, mengajarkan istri tentang sunnah Rasul. Pahamkan baik-baik, bilang ke dia, "Mah, kenapa sih kamu marah kalau saya ngaji ke sana?" "Oh, itu sesat, itu Wahabi." Kata siapa? Kalau kamu tuduhannya salah, ternyata kamu nuduh orang ternyata salah di sisi Allah, kamu siap-siap loh di hari kiamat mempertanggungjawabkan. Udah gini aja deh Mas, sekali aja duduk di majelis taklim. Dengerin dulu deh salahnya di mana. Iya. Kalau kamu bisa buktikan ada kesalahan di situ, okelah saya akan terima kalau memang alasannya kuat. Sampaikan begitu baik-baik, jangan sambil melotot, jangan sambil marah-marah gitu ya. Yang kedua juga perlihatkan bahwa kamu ngaji sunnah itu memang betul-betul dipraktekkan dalam rumah tangga. Ketika kamu sudah ngaji, alhamdulillah kamu sudah tahu hadisnya, Rasulullah sabda apa? Sebaik-baik kamu khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang terbaik untuk istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku yang paling baik untuk istriku. Maka jadilah kamu seorang suami yang terbaik kepada istrimu dengan cara untuk mendidiknya, memberikan nafkah yang halal dan yang lainnya. Tapi bukan berarti kamu lemah di hadapan istrimu. Jadi kayak kucing. Salah. Bismillah, ya. Yang harus kamu betul-betul takuti di hati kamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kamu lebih takut kepada Allah daripada kepada istrimu, bahkan daripada seluruh manusia. Allahu a'lam. Ustadz, apakah ada doa khusus ketika kita sedang melaksanakan tawaf yang 7 putaran antara Hajar Aswad dan Ruknul Yamani? Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin di sini ada 3 masalah pentingnya yang kita pahami tentang ibadah haji. Yang pertama, Nabi SAW secara khusus mengatakan khudu anni manasikakum. Ambillah kalian, artinya ikutilah kalian cara aku menunaikan ibadah haji. Jadi mencontohlah dariku bagaimana aku menunaikan ibadah haji. Itu yang pertama. Jadi kita wajib mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Nabi SAW.
Yang kedua, ketika kita tawaf ataupun sa'i, itu ada zikir-zikir yang diajarkan. Yang pertama, ketika kita sampai di Hajar Aswad, dan tentunya kita tawaf mulai dari Hajar Aswad. Ima kita bisa menciumnya, atau kita bisa memegangnya lalu kita mencium tangan, atau sesuatu yang kita pegangkan. Yang ketiga, kita hanya berisyarat dari kejauhan. Orang yang berisyarat dari kejauhan tidak perlu mencium tangannya. Begini. Ada ya. Kalau pegang dicium atau menciumnya. Dari kejauhan enggak ada. Kemudian kita mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Tidak ada doa khusus dalam setiap putaran itu. Tapi ada doa ketika kita sampai di Ruknul Yamani, di antara nanti ke Hajar Aswad, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi tidak ada doa khusus, putaran pertama doanya A, putaran kedua doanya B, putaran ketiga doanya C, dan seterusnya. Ini tidak ada ketetapan ketentuan doa-doa itu. Bahkan ada satu kisah yang nyata. Waktu itu saya satu hotel dengan satu rombongan umroh yang pembimbingnya dengan semua jamaahnya berseteru, yaitu berseteru tentang jumlah putarannya. Kata si pembimbingnya, udah 7 putaran. Kata si jamaahnya, sepakat, tidak ada satupun yang sepakat dengan pembimbingnya. Enggak, baru 6. Kenapa si pembimbingnya ini dia ingat bahwa doanya udah habis gitu. Jadi doa pertama, kedua, udah ke-7 udah habis. Udah enggak ada lagi, berarti saya udah 7 putaran gitu. Sementara jamaahnya itu sepakat bahwa itu adalah apa? Baru 6. Akhirnya ketemu saya di tempat makan, lalu mereka meminta ya kalau bahasa bertahkim juga bertahkim gitu. Artinya meminta petunjuk kepada saya. Saya katakan karena ini sepakat, berarti ibu semuanya, bapak sekarang tawaf lagi 1 putaran. Karena belum selesai gitu. Selesaikan 1 putaran. Dan saya jelaskan tidak ada bacaan khusus, sehingga seperti tadi. Jadi tidak ada bacaan khusus dalam setiap putaran itu. Lalu kalau kita bertanya apa sih yang dibaca, ya silakan doa apa yang kita inginkan, berzikir, baca Quran, zikir dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, tapi tidak ditentukan dalam setiap putaran. Nah, kemudian yang ketiga, saya selalu memberikan penjelasan kepada jamaah bahwa dalam ibadah doa jangan mau dipimpin gitu. Jadi kan kita ingin ya selalu kalau doa itu ingin dipimpin, bukan berarti doa bersama ataupun doa itu kan ada doa yang seperti doa kunut dan yang lainnya. Kenapa? Nah ini perlu kita tahu ya. Apa sih rahasianya doa itu? Doa lebih afdol dilakukan sendiri. Kenapa berdoa lebih afdol dilakukan sendiri? Pertama, doa itu sendiri adalah ibadah. Jadi Allah sangat mencintai orang yang melakukan berdoa. Cek orang Sunda mah ari doa mah teu kudu ngenkenkeun kanu sanes gitu nya. Ku urang we doa mah gitu. Kenapa? Doa itu sendiri ibadah. Allah mencintai orang yang meminta. Ya. Bahkan dalam hadis dikatakan, kalau kamu meminta, maka perbanyaklah meminta. Itu ya. Jadi yang pertama, Allah menyenangi orang yang meminta. Yang kedua, bahwa berdoa itu beda-beda tujuannya dan keinginannya. Kalau para ibu, para bapak ingin umroh, haji, ingin dipimpin doa gitu kan, beda doanya gitu. Apa yang ibu inginkan dengan apa yang ustadz inginkan berbeda-beda. Bahkan saya sering coletehan, suami istri juga suka perang isi doanya gitu kan. Kata istrinya, ya Allah, semoga tidak terbetik dalam hati suamiku untuk mentaadudku. Kata suaminya, ya Allah, semoga engkau membukakan hati istriku untuk
bisa dita'adud itu perang doa. Suaminya minta ta'adud, istrinya minta tidak ta'adud, berdoa gitu. Doanya beda suami istri, padahal di multazam semuanya gitu. Itu doa beda gitu. Ya, sekarang orang yang punya apa? Orang yang punya bengkel doanya apa? Semoga banyak pasien gitu. Orang yang punya mobil semoga mobil saya sehat-sehat aja, kan itu. Beda doa. Orang kita ingin selalu sehat. Tapi orang yang tukang jaga kuburan, tukang gali kuburan, semoga banyak pasien, kan gitu. Itu doa beda-beda gitu. Sehingga seyogyanya kita minta sendiri kepada Allah Ta'ala. Ya, meminta sendiri kepada Allah Ta'ala. Ini ketika umroh dan haji gitu. Saya ajari doa ya, ini baca ini ya, sendiri ya gitu, sendiri. Kemudian, Bu, Pak, doa itu perlu ekspresi gitu. Ekspresi ustadz dengan yang lainnya kan berbeda. Kalau saya memintakan untuk orang, mungkin saya menggambarkan ekspresinya beda gitu. Tapi ketika yang dirinya sendiri butuh kepada Allah, kan kalau kita minta juga bahasa Sundanya ngelengis gitunya, kan jadi dikasih kunaon eta ngelengis gitu. Tahu nggak ngelengis? Melas gitu ya, dikasih. Kita juga kepada Allah harus melas. Nah sekarang dimintanya sama ustad mah kebatur iyo gitu kan. Artinya beda gitu. Ini kenapa kita berdoa sendiri gitu. Berdoa sendiri gitu. Jadi ini. Kemudian apa? Ada yang berbahaya kata Imam Ibnu Taimiyah. Orang yang menyuruh kepada orang lain untuk berdoa. Bukan tidak boleh, boleh saja ya. Para sahabat juga pernah minta doa kepada Nabi sallallahu. Tapi terkadang kata Imam Ibnu Taimiyah, orang yang meminta didoakan oleh orang atau meminta diruqyah oleh orang itu timbul dari dua masalah. Yang pertama, dia suudzon kepada Allah. Dia berkata, kalau saya meminta mungkin Allah tidak akan mengijabah saya. Jadi udah buruk prasangka kepada Allah gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, bersikap pesimis. Dia mengatakan kalau dirinya yang meminta, Allah tidak akan menerima. Padahal Allah berkata, ud'uni astajib lakum. Jadi banyak bahaya. Jadi ini edukasi dalam umroh, haji ya. Itu siapkan doa dari rumah gitu ya. Apa yang kita akan doa di sana. Dan tentunya kita tidak boleh juga mengatakan bahwa doa yang mustajab hanya di sana gitu. Kalau doa di sini tidak apa? Tidak mustajab. Jadi hal-hal yang sangat penting gitu ya. Ini dalam kehidupan kita beragama gitu ya. Ya, jangan yang disediakan dan disiapkan itu hanya uangnya saja gitu ya. Kalau kita pingin umroh, kalau kita pingin haji itu betul-betul ilmunya. Bahkan ya kata sebagian orang umroh itu kan cuma rukunnya 4 ya. Ihram, tawaf, sa'i, tahalul. Orang Indonesia ternyata menambah 2 rukun katanya. Apa? Selfie gitu. Pokoknya tidak ada yang umroh kecuali harus selfie gitu. Foto di mana saja. Di tawaf gini, di Ka'bah begini gitu ya, semuanya. Yang keenamnya apa? Belanja orang Indonesia itu. Tidak sah pokoknya kalau ke sana tidak bawa korma ya dan sebagainya. Itu ya, bukan ini. Tapi ibadah itu artinya harus betul-betul dari ilmu ya. Dan ibadah itu harus dari dasar ilmu pemahaman kita ya. Tadi terutama masalah doa yang tadi. Jadi sekali lagi tidak ada doa khusus dalam setiap putaran itu. Bukan berarti tidak berdoa, bukan berarti tidak berzikir, tapi tidak ditentukan bacaannya, tidak ditentukan redaksinya. Sebab begini, kalau kita berdoa, ada doa yang lepas, doa yang umum, silahkan berdoa dengan bahasa apa saja. Kecuali jangan dengan bahasa Betawi katanya berdoa itu. Ya Allah, semoga lu ijabah gue gitu, enggak gitu. Itu pakai bahasa Betawi, pakai bahasa apa saja boleh berdoa itu. Ya, itu namanya doa yang umum. Tapi kalau doa yang kita beribadah dengan lafadznya, jadi kan kalau kita doa umpamanya tawaf pertama nih, bacaannya ini. Tawaf kedua bacaannya ini. Nanti akan menjadi bahwa lafadz ini lafadz ibadah. Dan seseorang itu bertakarub kepada Allah dengan lafadz ini. Sedangkan Nabi SAW tidak menetapkan lafadz itu. Tidak mengajarkan lafadz itu sebagai doa di tawaf pertama. Nanti lama-kelamaan orang akan meyakini
bahwa inilah gitu, harus. Bahkan kalau orang tidak membaca doa itu, kamu kurang sempurna tawafnya gitu kan. Padahal kalau kita berdoa dengan dengan redaksi yang mana saja, dengan bahasa yang mana saja dibolehkan kita bertawaf ya. Wallahu taala a'lam. Baik, alhamdulillah kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Abu Qatadah Lasari Hafidhullah Ta'ala yang telah menjawab satu pertanyaan yang sekaligus itu adalah pertanyaan terakhir Ustadz untuk pertemuan pada malam yang berbahagia ini pada agenda kajian atau tablik akbar duet Ustadz bersama Ustadz Abu Qatadah Lasari dan juga Ustadz Abu Yahya Badrussalam. Mungkin sebelum menutup, barangkali Ustadz bisa sedikit menyampaikan kesimpulan atau nasihat untuk para jamaah dan juga pemirsa atau pendengar. Silakan Ustadz. Iya, sebagai penutup bahwa sadarilah Pak bahwa kita ini hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Berbagai macam penyimpangan berupa syubhat pemikiran yang menyesatkan, syahwat berupa maksiat-maksiat. Betul-betul di zaman ini luar biasa sekali. Maka kita sebagai orang yang ingin masuk surga berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan diri. Jangan merasa aman terhadap keimanan kita. Jangan merasa aman, insya Allah saya tidak akan sesat. Jangan. Justru kita selalu khawatir. Makanya Rasulullah mengatakan tadi, ketika datang fitnah, seorang mukmin berkata, ini yang akan membinasakanku. Karena si mukmin takut ini bisa membinasakan keimanan dan agamanya. Maka terus kita istiqomah, terus kita menuntut ilmu, terus kita untuk mengambil ilmu dari para ahlinya dan mencintai ilmu dan pemiliknya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FGI